ini yang apa yang bikin tutorialnya berbicara atau berkumur-kumur, ada juga yang gitu. Ada yang bilangin anjing gitu, ada macam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Tepang deui dina hiji obrolan anu dikemas ku obsesi. Obrolan sesama santri. Karena kamari obrolan sareng santri aya komentar ya. Sareuk-seuk macana cenah. Jadi obrolan sesama santri. Alhamdulillah dina kesempatan ieu tepang sareng sosok yang lumayan fenomenal untuk saat ini. Itu Kang Aib, damang Kang Aib. Saya bilang. Jadi Kang Aib itu ini profil yang saya ketahui gitu ya. Salah satu orang yang lagi rajin-rajinnya datang ke pondok-pondok pesantren, meliput dan mensiarkan. Dan alhamdulillah itu rating grafiknya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Karena beliau sebagaimana topinya itu dengan komitmen dia berdakwah, beliau berdakwah dengan cara seperti ini. Nah, anu jadi motivasi utama Kang ya, kunaon ngagunakeun cara dakwah ini, karena tadi sempat aya bahasan, aya obrolan bahwa ya abdi cara dakwahnya seperti kieu. Aduh, jadi gempra di wawancara mah euy. Biasa suka wawancara ke batur. Ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia bebasnya. Nya pangetan hatur nuhun ka kersana Kang Ustad yang telah memberikan istilahnya kesempatan dalam pertemuan ini. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa melangkah jalan dakwah lewat YouTube atau media ya gitu. Jadi pada dasarnya saya ini berangkat dari hobi Kang. Dari hobi, jadi hobi lupat liput. Awalnya tuh hobi lupat liput, kemudian iseng-iseng upload ke YouTube. Nah, setelah saya upload ke YouTube itu memang logaritma YouTube itu merespon gitu tentang penguploadan seputar pesantren. Entah kenapa, saya juga bingung. Mungkin banyak peminat juga yang mencari info tentang pesantren. Kalau misalkan sudah upload pesantren, waktu kemarin juga itu belum mengupload kegiatan pesantren, hanya meliput pesantren yang akan dibangun. Kalau nggak salah Pondok Pesantren Al-Huda 3 Al-Bayanuddin di Ujung Tiwu. Itu langsung viewernya itu udah 7.000. Pokoknya setiap upload pesantren baguslah gitu viewernya. Nah, berangkat dari sana saya tuh langsung mengulik atau mendalami, oh ini mungkin untuk jalan dakwah saya ini harus seperti ini, karena punten-puntennya abdi henteu sesetiasa janten teu aya potensi pangintennya, teu aya kesempatan jadi teu aya anu minatin gitunya ka abdi menyampaikan ke agama lewat tablik dari panggung ke panggung. Nah, kalau misalkan ustadz yang lain itu kan banyak yang ngundang gitu dari panggung ke panggung, suka ya alhamdulillah lah gitu. Saya juga suka meliput-liput gitu kali-kali. Nah, kalau saya mah ya lebih ke arah media lah, yang dimuatnya juga alhamdulillah seputar dunia religius atau dunia Islam, seperti kegiatan santri, kegiatan pesantren, informasi pesantren, kemudian ada juga konten ceramah-ceramah. Nah, di samping itu alhamdulillah niat yang baik mungkin berangkat dari hobi, tidak ada niatan untuk menjadi YouTuber, bahkan tidak ada niatan penghasilan misalkan. Jadi penghasilan itu mengikuti setelah kita ikhlas ya, setelah kita rajin umpamanya itu memberikan edukasi kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, mungkin YouTube juga menilai gitulah. Jadi istilahnya nyaburuhan mah nuturkeun Kang lah gitunya. Siap. Alhamdulillah. Jadi intinya berangkat dari hobi ya, tina karesep mohon gitu. Akhirnya aya peluang untuk meliput dan itu responnya bagus, dimanfaatkan gitu. Terus melihat sisi dakwah bukan sekedar dari panggung ke panggung, dari warga
ngapuntenkeun ieu kegiatan teh ieu teh sisi dakwah urang ya. Mohon. Sisi dakwah urang. Kaib salitnya. Mohon. Karena ini obrolan sesama santri gitu, sesama santri. Pengalaman anu janten tolak ukur ayeuna kunaon urang memilih dakwah ge kan paling henteu aya modal baheula teh pernah urang masantren. Mohon. Anu jadi kesan utama ke pribadi heulaanan. Baik itu bahasan secara umum atau secara pribadi. Tina masantren teh naon ieu nu karasa pisan ku urang ayeuna gitu. Nu ku urang karasa. Alhamdulillah ya tina hasil masantren sebelumnya saya salam hidmah juga kepada guru saya yang berada di Banjaran Sari Cikijing, kemudian almarhumlah Kiai Haji Nurdin Mubarok yang berasal dari Cibadak. Betul. Semoga saja beliau di alam barjahnya diberikan Amin. tempat yang layak semoga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengalaman dari pesantren itu ya alhamdulillah kalau segi keilmuan saya nggak begitu paham ya. Jadi itu lobaku ilmu lah. Jadi keterbatasan ilmu gitu. Ya mungkin waktu dulu itu waktu pesantren lebih ke hidmah ke pesantren. Jadi seperti pesantren itu lagi ngebangun, saya lebih sering donasi itu ke daerah-daerah. Jadi yang saya rasakan selama ini buah daripada pesantren itu memang ngehidmah ke guru lah, ngehidmah ke pesantren. Jadi muncul bahasa Sunda mah cek kasarna kieu. Urang mah pupuleuning otak gitunya henteu pinter cik ku cara urang ngahidmah ka guru mah gitu jeung ka pesantren gitu. Ngahidmah kan seueur ieu nya bentukna sapertoskeun ayeuna istilahna mencetan ka guru gitu, bebersih di pesantren. Tah eta panginten ang jadi anu terkesan jeung anu ngarasa kamanfaatan mah nya ngahidmah ka guru lah gitu, ngahidmah ka pesantren. Urang tuh jadi muncul guru teh mah kudu hampang birit, kudu sagala dititah teh daek. Nya panginten berangkat ti dinya nya abdi tidak merasa lelah jeung teu ngarasa. Jadi asa enjoy we gitu. Kamana-kamana yang penting abdina sehat, panginten nya upamina motor mah cekap ku artos saalit gitulah, upami ka dieu menempuh cekap ku artos istilahna 20.000 oke gitu jeung kopi. Besok aya bahasa ngaji sangkan ngarti. Kayak gitu. Sangkat berkah. Nah, eta laras keberkahan teh karaos gitu aya. Mohon karaos pisan, mohon keberkahan da ari ngaji mah abdi teu lami gitu nya. Terus kitab-kitab dan teu seueur anu digali ku abdi ngan tina eta ang tina ngahidmah abdi terus terang wae panginten ari ngaos mah mung 5 tahun. Abdi seueur ngahidmah terus waktu kapungkur gitu nya nganteur ka apa ke Jakarta upami sapeun sok pencetan tapi di barengan ku hate anu ikhlas teu arah subaha kadang-kadang punten-punten nya sok nyisihan gitu angguan anu apa teh kapungkur teh dugi teu sadayana sak keluarga disisihan gegero itu sedang sadina da kapungkur memang abdi masantren teh pas bapak maot gitu nya langsung masantren dan teu aya anu ngabiayaan secara maksimal. Aya biaya mah aya gitu nya panginten ti Punbiang aya gitu gangan teu maksimal wungkul ada waktu harita nya abdi oge gaduh rai anu alit keneh gitu anu biayaaneun. Sedih lah mun dicaritakeun mah gitu. Ya punten kondisina nuju di puncak Matlab kitu nya hiji tempat anu diangge rumah singgah lah. Kanggo kegiatan-kegiatan kanggo salajengna ieu masih teu acan rapi, masih anu damel. Hapunten panginten suantena. Anu salajengna kieu. Itu obrolan santai. Tapi urang teh jiga dinas gitu nya. Da intina mah kieu kayaknya. Asa galumpur gitu ya sebelah ya. Kunaon abdi YouTubean ayeuna. Gitu nya. Kunaon ku abdi sok diupload menurut hari-hari terakhir ieu. Hanya penggunaan YouTube ngupload YouTube dari dulu juga suka gitu. Cuma kesana kieu. Saya tuh suka ngobrol, abdi teh sok ngobrol. Gitu, tapi ngobrol ulang teh sebatas ngobrol, wungkul gitu nya. Atuh urang teh berharap direkam kieu diupload sugan we aya anu jadi manfaat. Laras mohon. Nah, terus ada yang unik kae. Ya, yang uniknya ketika orang direkam di kieu rasa ada yang memperhatikan. Gitu tandanya. Arti urang teh meureun bahasa teh ditata gitu nya. Teu sanggeunahna ngobrol walaupun kehidupan nyata urang ya kan Rocky Batin menepokeun. Laras gitu. Urang teh nah sugan we kusabra direkam kieu jadi obrolan urang teh segala disebut anu akhirna nya lebih kana manfaat teu kana madarat. Nah kieu lajeng ieu kan mungkin
saya juga sedikit penasaran, banyak dari kaum santri, kaum kiai yang sukses jadi YouTuber lah dalam dakwahnya. Karena mau tidak mau anak-anak kecil aja sudah pegang gadget, intinya kan melihat konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Ada gak dari, saya yakin ada, karena berangkatnya kan dari pesantren juga, dari kesantrian juga, dari keustadan juga. Tadi juga motivasinya dakwah. Lebih jauh melangkahnya, kan orang teh itu berhadapan dengan zaman anu batur teh ngajak palo-palo ngajak teh bener, urangnya kudu palo-palo ngajak anak halusan gitu ya. Berarti punten-punten karena Kang Aib juga udah mulai besar, berarti kudu totalitas kan. Soalnya supaya konten-konten di YouTube teh lobana anu manfaat daripada anu madarat. Nah, itu persiapan itu teh ke depan kumaha tah untuk lebih membesarkan YouTube ini. Mungkin untuk ke depan, untuk membesarkan channel YouTube ini saya akan rawat betul-betul, karena saya paham dan saya menyadari zaman sekarang itu bisa disebutkan harus ya, ustadz, kiai gitu, santri itu harus menyampaikan dakwah lewat media gitu, meskipun ya dengan seadanya juga. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang tidak cenderung ya mementingkan agama. Misalkan kalau di TikTok itu banyak ya, kalau TikTok kan jenisnya itu hiburan, lebih ke konten hiburan. Kalau Facebook kan merakyat lah gitu ya. Kalau YouTube lebih ke konten edukatif gitu. Kemudian Instagram banyak gitu media. Nah, kenapa harus terjun ke dunia YouTube seorang ustadz kiai? Karena memang itu harus dimanfaatkan, ladang dakwah kita harus disampaikan. Toh kita lihat channel yang ngurak juga jutaan yang nonton, ya ngurak anu misalnya nge-review daging-daging anu haram oke jutaan. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan channel YouTube ini? Nah, untuk ke depan saya akan lebih tingkatkan lagi, mungkin untuk pengembangan channel ini, membuat tim Kang, insya Allah ya, membuat tim. Kemudian peralatan juga akan saya lengkapi, seperti saya sudah merencanakan akan beli drone, kemudian kamera juga yang maksimal supaya hasilnya lebih jernih. Kemudian tata cara bahasa atau apalah gitu, kalau sudah besar ya saya akan melibatkan mungkin santri-santri yang bahasanya yang intelektual gitu, akan membuat tim. Dan juga mungkin akan dijadwal misalkan ke pesantren ini 1 bulan sekali gitu, pesantren lain datang, atau bisa 2 minggu sekali bisa meliput. Cuman yang saya rasakan selama ini kendalanya itu bukan jauh dekatnya pesantren yang saya akan kunjungi Kang, tapi masih ragu di dalam hati ini, orang eka pasarnya teh di ijanan wah kira-kira gitu ta. Jadi so kadang-kadang masyarakat teh takut gitunya ke liputan teh, ke non sorot sutan kamera teh sok anu sieun gitu. Padahal mah abdi teh moal ngaap kagorengan, meskipun ada kagorengan moal diap abdi mah. Gitunya. Kita punya tanggung jawab gitu. Aya ka pengalaman anu ku abdi bade diliput pesantren nya anjeunna ngarasa keberatan soalna teh santrian. Soalnya cenah ieu mah abdi izin lah. Ari abdi kan sanes kadinya abdi mah hoyong anu instan gitunya. Bade aya santri, bade teh santri, kita perlihatkan lah apa adanya. Saya mah gitunya, abdi mah gitu Kang ngan saukur mengangkat, oh geuning Indonesia teh kaya dengan dunia Islam. Betul. Ya, bahkan di sesepelosok ini juga ada gitu pesantren. Jadi orang ngerasa bangga gitunya, Indonesia ini kaya dengan pesantren-pesantren gitu. Itu panginten Kang. Jadi salah satu kendala untuk meliput pesantren di antara eta. Mohon jadi kendala teh gitu abis soksian teu diizinan gitu, soksian kudu aya kalitu kudu ka dieu. Eta sesemahnya meskipun ya dina pada intinya sebetulnya mah saling menguntungkan gitu. Pesantren mungkin diuntungkan untuk di blow up atau diekspor gitu ke media. Saya juga mungkin ada keuntungan meskipun kecil gitu. Da sasama kan henteu ageng nya tina YouTube mah gitu, upami ayeuna mah gitu. Mohon penghasilan itu. Ya mudah-mudahan sing langkung gitu. ageng. Amin Sing gitu. langkung ageng da peran dakwahnya kita bahasana kita daripada dicokot ku batur konten teu manfaat, mending cokot ku urang lebih manfaat. Lanjut kieu kan. Ini kan ada kemasan dakwah. Saya yakin kalau dalam kemasan dakwah itu ada rintangan.
gitunya. Kalau mengambil keputusan untuk berdakwah dalam media ini, dalam ranah ieu pasti tantangan. Biasanya ngaran-ngaran membuka wajah di kamera, membuka wajah di media sosial itu sok aya bahasa netizen lah, hater dan sebagainya. Itu aya teh Kang tantangan dalam segitu. Seueur pisan. Seueur Kang. Janten oda ari YouTube mah rekomendasina sedunia nya Kang tuh. Janten kadang-kadang orang dekat gitu merasa malu ketika melihat saya sedang berbicara, sehingga tontonnya juga paling 1 menit atau sekian detik gitu. Tapi ketika ditonton oleh orang luaran gitu, misalkan orang Kalimantan, orang Bali, atau yang orang Indonesia yang berada di luar Indonesia yang merantau jadi TKI, itu lama menontonnya gitu. Untuk kendala saat ini yang paling menonjol di YouTube itu memang komentar netizen. Kadang-kadang saya juga kalau habis ngupload, kemudian ada yang berkomentar, komentarnya pedas, suka ngahulang gitu Kang. Aduh langsung kia gitu. Tapi di pikiran deh, kulantaran ari YouTube mah bukan ajang untuk saling membalas komentarnya. Diantepkeun we paling dikasih like gitu. Atau yang gak mencolok dikasih disematkan, dipinkan. Jadi nanti banyak juga gitu opini-opini publik, ya argumen-argumen netizen lainnya yang membela. Seperti sekarang juga banyak ya yang namanya hater itu, ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah hal biasa. Sekarang mah sudah ya biasa aja lah gitu. Mulai rada kebal. Gitu. Jadi insya Allah lah ku komentar-komentar mah anu ngahina, anu itu iya. Ada juga waktu dulu itu ada yang berkomentar dalam bentuk karena saya banyak AIU gitu nya, itu lancar gitu. Ini yang bikin tutorialnya berbicara atau berkumur-kumur, ada juga yang gitu. Ada yang bilangin anjing gitu, ada macam-macam lah gitu. Tapi kan itu motivasi untuk bisa orang lebih bagus deh. Dan kadang-kadang kan orang teh tidak siap menerima komenan yang pedas, kritikan, terutama kan benar-benar ketika orang berbicara di hadapan medianya. Paling tidak bahasa orang kemasanana baik lah, dijaga lah sangkan. Apalagi masuk undang-undang ITE sebagaimana yang saya rasakan kemarin. Yang selanjutnya ke depan nih, harapan dari ini yang paling diinginkan Kang Aib, dengan sisi kesantriannya, dengan sisi keustadannya dalam bentuk video yang selalu diupload. Selain mungkin sekarang kan lebih kebanyakan meliput pesantren ya, meliput pesantren, terus meliput tentang ceramah dan sebagainya. Ke depan itu ada harapan nggak mungkin untuk kontennya selain daripada ini apa lebih fokus ke sini aja? Insya Allah rupanya saya akan tetap istiqomah, konsisten mengangkat seputar dunia religius atau dunia Islam, terutamanya dunia pesantren. Tapi kadang-kadang begini Pak Ustadz ya, itu dari rekan juga ada gitu, seperti lah cenah sok wae cenah asal wani we cenah mayar, aduh ampun cenah gitunya pada ngelip pesantren sok cenah wani nyaman heureuy gitulah. Tapi ya memang heureuy sok asa kasentuh oge. Insya Allah mungkin untuk ke depan saya akan meningkatkan dina sagarupana lah, termasuk panginten daerah mah da teu acan istilahna nyata acan besar upami seorang tema yang kayak soalnya besar, amin gitu nya, alhamdulillah. Abdi teh hoyong gitu Kangnya dina segi sosial oge hoyong upami sumping ke pesantren teh min aya santri teh hoyong berbagi ya, minimalna atuh santri nu gering abdi teh tiasa anjeun nyumbang sabaraha sok walaupun teu ageng, abdi teh hoyong gitu Kangnya gitu. Hoyong misalkan teh gak ke pesantren ieu teh naon ngabutuhkeun, misalkan ujung ngabangun abdi teh hoyong masihan sasak dua sak teh. Tapi kulantaran ayeuna teh dina olahraga teh acan gajihan Kang gitu. Jadi kan kieu nya punten. Saya sedikit tertarik kanggo ningali seueur ya YouTuber di kalangan orang gitu ya. Anu kategori sukses dengan prinsip konten-kontenna aya nu dina ngupload tentang qori, tentang tilawah, aya nu khusus dina ceramah, aya nu dina kepesantrenan, aya nu ngarespon tentang istilah naon namina teh hal-hal anu kekinian, berita-berita Islam direspon, dikasih komentar, dikasih apa kan ada. Nah itu kan ada niat baik dari akangnya terkait
ke depan saya ingin membuat kebaikan terhadap pesantren-pesantren Laras, tersebut. betul. Karena saat ini mungkin belum bisa banyak, maka suatu saat maka akan saya maksimalkan dalam arti gitu. Tapi kan Akang itu pemegang media, minimal sekarang subscriber berapa? Sekarang itu 16.000. 16.000 itu saya mengikuti beliau. Pernah giveaway untuk 10.000 encan ke saminggu geus 16.000. Nah, eta Kang aya ge acara teh leuh. Abdi teh isinnya ayeuna tos ditaroskeun. Mata tadi nuju kaos ya, tapi pesan kaos tapi pesan lah hiji gitu. Yang maksudna eta kieu Kang ya. Pesantren anu tos disumpingan ku abdi itu kan aya data. Data di media aya, data di buku oge aya, nya berikut ge nami mudaris-mudarisna gitu. Tapi teh bakal disumpingan deui eta teh. Engke sanes waktos teh nya panginten istilahna istilahna takabur tapi hadus bini mah gitu kan nya di mana aya milik teh gitu abdi hoyong gitulah istilahna anu tadi teh gitu. Nah, sekarang juga giveaway 10.000 ya belum terlaksana karena udah eta manten gitu nya geus kapilan manten ku jumlah gitu. Jadi, kan memang itu 1 minggu sebenarnya tina waktosnya ente sempat 1 minggu tidak upan entos abdi ngumumkeun giveaway teh selang beberapa hari gitu nya langsung pasti ngeliat wah geus ngeleuwihan santai gitu. Nah, sekarang juga ya kalau menurut aturan ya bisa dikategorikan gajian gitu. Sekarang udah waktunya. Tapi pas tadi saya cek belum masuk kan gitu. Siap. Tapi dalam hal ini ya saya tidak terlalu mempermasalahkan perkara itu. Itu niat baiknya, mudah-mudahan menjadi motivasi dan doa agar kalau ini akan dijadikan penghasilan, mudah-mudahan lebih banyak dan lebih berkah, bisa lebih membantu pada sesama. Lamun enak kan Kang Aib gaduh media tuh, gaduh media. Nah, mereka di sana kan ada yang selalu penonton setia lah. Ya orang bikin ruang we gitunya, ruangnya memberikan bahwa nih pesantren ini akan menerima ini misalkan lagi membangun nih. Gitu, yang mau donatur silakan hubungi ini gitu. Kan itu satu memberikan wadah gitu Kang Aib teh memberikan solusi. Jadi henteu Kang Aib unggul gitunya buat teh mun Kang Aib 1 juta mah aya viewer mah mereka 10 juta gitunya. Jadi membuat wasilah perantara dengan hal itu. Saya yang diharapkan teh kadang-kadang bisa teh YouTube teh atau tapi memang aya ketentuan khusus tidak boleh open donasi dan sebagainya. Setahu Kang Aib aya teh larangan itu. Itu aya Kang. Jadi open donasi itu bisa dilaksanakan seperti itu kan banyak ya sekarang yang sedang membangun pesantren itu lebih ke Facebook apa itu yang fanspage yang bersponsor seperti pesantren yang lain gitu open donasi. YouTube juga bisa karena saya juga alhamdulillah jalanan dari YouTube itu ada yang mau menyumbang Al-Quran gitu minta tolong dibantu katanya gitu. Saya mau menyumbang Al-Quran ke Masjid Anu udah aja ke sini. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ada yang mau menyumbang Al-Quran tahfidz. Kemudian ada juga kemarin itu yang mau menyumbang beras Kang gitu. Kalau misalkan di sini Akang punya santri berapa terus dijamin makanya itu saya punya gitu lubang untuk menyalurkan beras itu kan gitu. Eta lebih ke kumanya iya kan kalimat ayat mandala ala khairin lah kafaili barang siapa yang mengajak akan kebaikan maka sama halnya dengan orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Jadi agak lebih efektif gitu, lebih efektif. Ya udah misalkan meliput hiji bangunan pesantren dikasih aja misalkan rekeningnya atau alamat yang bisa dihubungi untuk itu gitu kan bisa lebih. Atau mungkin suatu saat nanti komunitas YouTube saya rasa kalau lihat di YouTube orang yang sudah terkenal mereka punya komunitas punya komunitas anu akhirnya satu sama lain bisa saling membantu terutama Kang Aib untuk dalam hal ini kan masuk ke ranah ingin membesarkan nama baik pesantren besar pesantren bisa tuh gitu kira-kira lamun suatu saat nanti kurang kudunan yuk gitu dari Kang Aib saanu atau misalkan ngadamel hiji pelong bersama gitunya tentang open donasi si anu asana bakal lebih enak gitu. Alhamdulillah selama ini itu ada grup kelas YouTuber pemula yang udah saya buat gitu
Ustadz Rofik juga ada di sana. Jadi itu tempat ente pemula untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan sebagainya. Bahkan sudah direncanakan pingin ketemu misalkan Kopdar. Nah di sana mungkin komunitas itu harus dimanfaatkan ya untuk kebaikan. Misalkan ini ada pesantren yang lagi dibangun, bisa tuh misalkan teh orang donasi minyak atau erek 10.000 ewang kan ada di 10.000 nanti 1.000 orang lumayan gitu kan nya. Terus di sisi lainnya insyaallah panginten eta perkawis bentuk sosial juga bisa difasilitasi oleh para YouTuber ya, mudah-mudahan gitunya abdi oge tiasa gitu. Tina sisa istilahnya kebutuhan lah lain temen-temen kan harus saling mementingkan ya antara satu sama lain gitu ya. Sementara kebutuhan ayeuna untuk silaturahmi ke pesantren, kemudian kebutuhan media juga gitu, insyaallah gitu kan untuk kedepannya gitu sudah direncanakan ya. Alhamdulillah Pak Inten, beberapa hal jantan obrolan terjawab sudah oleh Kang Aib. Nah insya Allah beberapa hal jantan keinginan besar beliau kita doakan sama-sama. Amin, semoga Allah kabul. Amin ya Allah. Dan intinya perjuangan dakwah beliau di media ini semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan pertolongan, karena yakin akan banyak tantangan. Pasti. Tantangannya pasti banyak. Nah, mudah-mudahan bisa melewatinya. Dan apa yang diharapkan mudah-mudahan semuanya sukses kan. Amin amin ya Allah. Semuanya sukses terus dengan channel Akang. Amin. Saya support insya Allah. Atur nuhun biasa bebarengan di dia di sesi obrolan sesama santri. Nah, intinya mah orang sami-sami pernah mondok, pernah ada dapangan di pesantren. Berbagi pesantren orang berenang berbeda latar belakangnya, tetapi minimal kita satu frekuensi atas nama santri. Mudah-mudahan langkung barokah. Amin ya Allah. Santri Ciamis langkung barokah, santri di mana bae langkung barokah. Mudah-mudahan sadayana istiqomah. Amin. Sementara sesinya mungkin nanti ada sesi yang lain. Siap Bang, insyaallah Kami undang di Mapak Purnama. Insyaallah kayak dia mohon, insyaallah mohon hoyong ka dieu. Karena ieu mau posisi dadakan ngobrolna, dadakan ngobrolna tidak dikonsep sama sekali. Kurang cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Aib. Sabe-sabean.